Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 199. Ah. Pedang peminum darah itu memancarkan cahaya merah yang tajam dan secara akurat menembus moncong senjatanya. Di saat yang sama, pria yang duduk di kursi penumpang juga menarik pelatuknya. Sedetik setelah suara tembakan terdengar, dia meratap dengan sedih. Dia bangkit, peluru meledak di dalam ruangan, dan tangan kanannya berlumuran darah. Sudah kubilang, berhati-hatilah, dan kamu akan menanggung akibatnya jika kamu tidak mendengarkan orang tua itu. Kamu pantas mendapatkannya. Qin Ming menyombongkan diri, mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, menghisapnya dengan santai, dan berjalan dengan santai. Pria itu memegang tangan kanannya yang terluka dan memutar kursinya ke depan dan ke belakang. Rasa sakitnya sangat menyakitkan hingga dia menjerit seperti babi tetapi menangis. Ayo pergi, berguling, sayang sapi. Qin Ming membuka pintu, meraih kera pria itu, dan membuangnya seperti sampah. Di mana pedang besarku? Dia melihat sekeliling dan menemukan pedang peminum darah yang jatuh di kereta. Dia melihat bahwa pedang peminum darah telah menahan dampak ledakan laras senapan tanpa kerusakan apapun. Itu pedang besar. Benar-benar kuat. Qin Ming dengan senang hati mengambil pedang peminum darah, berjalan ke bagian belakang mobil, menusuk lubang kunci seperti pisau menembus tahu, dan membuka paksa bagasi. Wow! Si cantik yang meringkuk di dalam berjuang lebih gila-gilaan dan kejam, wajahnya menjadi pucat, kecantikannya pucat, dan matanya yang indah penuh dengan kepanikan dan ketidakberdayaan. Jangan takut, aku pangeran tampan yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkanmu. Qin Ming membuat lelucon kecil dan perlahan merobek selotip di mulut si cantik. Siapa sangka kecantikannya seperti kucing liar kecil yang lolos dari masalah, membuka mulutnya dan menggigit tangan Qin Ming. Membalas kebaikan dengan balas dendam. Qin Ming buru-buru menarik tangannya dan mengeluh, aku menyelamatkanmu dengan niat baik, tapi kamu malah menggigitku. Petani dan ular di kehidupan nyata, jika aku tahu lebih baik, aku akan mengabaikan bisnis ini dan biarkan kamu mengurus dirimu sendiri. Titik. Lupakan saja, tunggu polisi menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, dia berpura-pura berbalik dan pergi. Berhenti, jangan pergi. Si cantik menjadi sedikit tenang. Dia diculik. Dia ketakutan seperti burung, dan bertanya dengan waspada, apakah kamu benar-benar di sini untuk menyelamatkanku? Jika aku tidak datang untuk menyelamatkanmu, aku tidak akan repot-repot menjatuhkan gangster itu, dan aku tidak akan bersikap sopan padamu. Kalau begitu bisakah kamu membantuku melepaskan talinya? Kata wanita cantik itu dengan menyedihkan. Hei, aku terlalu berhati lembut. Aku akan membantu orang sampai akhir dan mengirim Buddha ke barat. Qin Ming pergi untuk melepaskan tali di tubuh wanita cantik itu. Perjuangan sengit si cantik, kerahnya terbuka lebar dan putih. Tubuh telanjang Hua-Hua sangat menarik perhatian, dan dia tidak bisa tidak membayangkan kecantikan yang dia intip saat mandi di benaknya, dan hatinya terasa panas. Dia terlihat sangat buruk bagi negara dan rakyatnya sehingga pria normal manapun akan memiliki keinginan untuk melakukan kejahatan terhadapnya, dan wajar jika dia diculik. Terkadang bukanlah hal yang baik bagi seorang wanita untuk menjadi terlalu cantik. Tolong cepat, aku merasa sangat tidak nyaman karena dicekik. Setelah menunggu beberapa saat, melihat Qin Ming tidak bergerak, desak si cantik. Jangan khawatir, aku akan lihat cara melepaskannya. Talinya agak rumit untuk diikat, dan aku takut menyakitimu, kata Qin Ming terbuka. Tali yang melingkari tubuhnya terlepas, dan si cantik mendapatkan kembali kebebasan bergeraknya. Dia buru-buru keluar dari bagasi, merapikan pakaiannya yang berantakan, dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Ketika dia melihat 3 gangster tergeletak di tanah dan mengerang, dia percaya bahwa Qin Ming benar-benar ada di sini untuk menyelamatkannya. Dia berkata dengan malu-malu, maaf, saya salah mengira Anda adalah kaki tangan penculik, jadi saya menggigit kamu. Kamu tidak terluka. Tidak apa-apa, anggap saja itu sebagai ciumanmu. Canda Qin Ming, berharap bisa meredakan kegugupan si cantik. Jika itu benar-benar dianggap sebagai ciuman, ini adalah ciuman pertama yang kuberikan kepada seorang pria, dan dia memanfaatkanku. Karena suasana hatinya sedang buruk, si cantik tidak menganggapnya lucu sama sekali dan mengerutkan kening. Tidak peduli apa, Andalah yang menyelamatkan saya. Terima kasih. Saya ingin tahu siapa nama Anda, Tuan. Nama keluargaku Qin Ming. Kamu tidak mengenalku? Tanya si cantik dengan heran. Aku tidak menyangka kamu masih mengingatku. Qin Ming tersenyum sedikit canggung, itu salahku karena aku tidak sengaja masuk ke kamar hotelmu beberapa hari yang lalu, tapi hari ini aku menyelamatkanmu, jadi seimbang. Itu kamu. Faktanya, si cantik tidak mengenali Qin Ming. Dia hanya mengenali Qin Ming setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Ming. Hatinya tiba-tiba menjadi gugup lagi, dan tanpa sadar dia mundur 2 langkah, tidak yakin apakah Qin Ming baik orang atau orang jahat, mungkin dia melukai perampok dan menyelamatkan dirinya sendiri, memainkan trik penyelamatan pahlawan untuk memenangkan hatinya. Dia juga tahu bahwa dia terlalu cantik dan banyak pria ingin memanfaatkannya, jadi dia biasanya sangat berhati-hati. Sudah kubilang aku bukan orang jahat. Qin Ming berkata dengan senyuman tidak berbahaya, apakah kamu percaya atau tidak, aku tetap percaya.
Saya juga berharap Anda adalah orang baik. Si cantik ragu dan bertanya, apakah Anda benar-benar tidak mengenal saya atau nama saya? Kamu. Qin Zhenming berkata bahwa kamu terlalu narsis, jadi dia mengubah kata-katanya dan berkata, apakah kamu terkenal? Namaku Ji Rumeng. Nona Rumeng, menurutku sekarang bukan waktunya berbasa-basi. Sebaiknya Anda segera menelepon polisi. Saya sedang terburu-buru untuk pulang. Ji Rumeng menilai dari sudut pandang profesional bahwa Qin Ming sepertinya benar-benar tidak mengenalnya, dan dia sepertinya tidak berpura-pura. Jika dia bisa menipunya, maka kemampuan akting Qin Ming pasti akan memberinya penghargaan aktor terbaik. Sepertinya dia masih belum cukup terkenal. Pikiran ini terlintas di benak Ji Rumeng, dan dia berkata, tidak, Anda tidak bisa memanggil polisi. Puan Qin, tolong berjanjilah kepada saya untuk tidak memberitahu siapapun tentang penculikan saya. Tolong. Ketika orang biasa diculik, mereka pasti akan memanggil polisi dan membawa pelakunya ke pengadilan. Namun, Ji Rumeng tidak mau melanjutkan kasus ini. Dia pasti memiliki sesuatu yang tidak dapat diungkapkan. Qin Ming merasa tidak nyaman untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan dan setuju. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Lalu kamu kembali sendiri, atau haruskah aku mengirimmu pergi? Tolong berikan padaku, terima kasih. Ji Rumeng masih tidak yakin apakah Qin Ming menyelamatkannya secara kebetulan, atau apakah dia punya tujuan dan terlalu berpikiran. Puan Qin, bolehkah saya menggunakan ponsel Anda untuk menelepon? Tentu saja, tolong beritahu keluarga atau temanmu bahwa mereka aman. Qin Ming mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya. Terima kasih. Ji Rumeng mengambilnya dan menelepon. Ji Rumeng melakukan panggilan ini selama lebih dari 10 menit, mengawasi tindakan Qin Ming dari sudut matanya sampai Qin Ming mengirimnya ke pintu Hotel Intercontinental. Sister Ping. Mobilnya berhenti. Ji Rumeng tidak segera keluar dari mobil, melainkan menurunkan kaca jendela dan melambai kepada seorang wanita gemuk berusia 30-an yang sudah menunggu di depan pintu hotel. Rumeng, kamu baik-baik saja. Kamu mengkhawatirkanku. Sister Ping segera melangkah maju dengan rasa takut yang masih ada dan menyerahkan kantong plastik kepada Ji Rumeng. Saya mengalami kecelakaan. Mari kita bicarakan situasi spesifiknya saat kembali ke hotel. Ji Rumeng dengan cepat dan terampil mengeluarkan topeng dan kacamata hitam dari tas dan memakainya. Sebagian besar wajah cantiknya tertutup, seolah-olah dia takut dari diakui. Langkah ini membuat Qin Ming sedikit bingung. Anda takut melihat orang-orang ketika Anda cantik, yang telah membawa bencana bagi negara dan orang-orang. Bagaimana Anda bisa membuat orang-orang yang mengecewakan penonton tetap hidup? Puan Qin, sekali lagi terima kasih. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan membalas anugerah penyelamatan hidup Anda. Setelah berdandan, Ji Rumeng membuka pintu dan keluar dari mobil, menundukkan kepalanya, dan bergegas ke hotel. Melihat punggung Ji Rumeng yang anggun dan menawan menghilang dari pandangan, Qin Ming pergi dan kembali ke rumah Gu Qingyi. Xiao Qin, kamu kembali. Qin Ming kembali ke villa. Saat itu sudah lewat jam 10 malam, tapi Ibu Yu masih bangun. Dia bertanya dengan ramah, apakah kamu lapar? Saya membuat camilan tengah malam dan masih hangat. Kain wol. Qin Ming baru saja menghabiskan setengah mangkuk nasi ketika dia pergi. Ibu Yu takut dia tidak akan kenyang dan tidak punya apa-apa untuk dimakan ketika dia kembali, jadi dia secara khusus menyiapkan camilan tengah malam untuk Qin Ming. Aku benar-benar sedikit lapar. Terima kasih, Bu. Hati Qin Ming menghangat, tapi kamu tidak perlu memasak untukku di masa depan. Saat aku lapar, aku akan pergi makan. Aku bekerja sepanjang hari dan tidak punya pekerjaan lain selain memasak dan bersih-bersih. Saat aku ada waktu luang, aku menyiapkan makan malam untukmu. Aku hanya ingin menghabiskan waktu. Tunggu sebentar dan aku akan membawakannya untukmu. Tidak banyak waktu tersisa, Yuma membawakan hidangan rebusan yang diberi taburan bunga kucai, bawang putih cincang, dan tahu kecap. Kelihatannya enak. Qin Ming tidak sabar untuk meminumnya, menarik napas dalam-dalam, dan aromanya tercium di hidungnya, membuatnya mengeluarkan air liur. Makanan enak apa yang begitu enak? Aku juga menginginkannya. Sebelum Qin Ming mulai makan, Huo Nanling, yang mengenakan gaun tidur tali ikat, berbalik dan melompat dari lantai 2. Ketika jatuh, udara mengalir ke atas dan meniup ujung roknya, dan cahaya musim semi tiba-tiba muncul, tetapi dia tidak menyadarinya. Matanya menatap langsung ke daging babi rebus di tangan Qin Ming, serakah seperti anak kucing yang melihat ikan yang lesat. Ling Ling, hati-hati. Yuma terkejut. Dia tidak menyangka Huo Nanling begitu ceroboh dan berani. Dia melompat dari lantai 2 untuk mengambil seporsi sup. Ini akan mengorbankan nyawanya. Bu Yu, jangan ribut, aku akan baik-baik saja. Huo Nanling mendarat dengan mulus dan berkata sambil tersenyum. Melihat Huo Nanling melompat dari lantai 2 dan tidak terjadi apa-apa, Ibu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Ling Ling, kamu benar-benar pandai. Kamu adalah pahlawan di kalangan wanita. Mo Guiying masih hidup. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana aku bisa melindungi saudariku? Huo Nanling tersenyum bangga, langsung pergi ke Qin Ming, dan menarik Lu Zui. Saudara Qin, pergilah dan ambil bagianmu sendiri. Ini milikku. Kamu perampok.
Qin Ming memutar matanya, mengangkat tangannya secepat kilat, dan memukul kepala Huo Nanling. Jangan pukul kepalaku. Jika aku dipukul dengan bodohnya, kamu akan mendukungku seumur hidupku. Huo Nanling berpura-pura marah. Aku tidak mampu mendukung pecinta kuliner biadab sepertimu. Kamu pecinta kuliner. Huo Nanling memberi isyarat keras dengan tinjunya, lalu berhenti bertengkar dengan Qin Ming. Dia mengambil sumpit dan memasukkan ceri ke dalam mulut kecilnya. Dia memukul bibirnya sambil makan, sama sekali mengabaikan gambar itu. Enak. Enak sekali. Untuk menyantap makanan lezat yang dibuat oleh ibu, meskipun kamu mengusirku, aku tidak akan pergi. Simpan sedikit untukku. Qin Ming menelan dengan rakus, mengambil sendok kecil, dan mulai makan bersama Huo Nanling. Kamu perampok, jangan merampokku. Kalian berdua, jangan berkelahi. Masih ada sesuatu di dalam panci. Aku akan mengambil mangkuk lagi. Melihat mereka berdua bertengkar satu sama lain, Ibu Yu tersenyum lebar anak-anaknya sendiri, dia merasa seperti ini. Bab 200. Qin Ming merasa bahwa Gu Keijun akan melompati tembok dan melancarkan balas dendam yang kejam pada Gu Qingyi, tetapi beberapa hari berlalu dan tidak terjadi apa-apa dan semuanya tenang. Saat ini, Gu Keijun seperti binatang yang terluka parah, menjilati lukanya sendirian di sudut gelap, mencoba menyembuhkan luka di hatinya, menunggu kesempatan untuk membalas dendam dan mendapatkan kembali grup Gu. Pada hari Jumat, Qin Ming menerima telepon dari Chen Tianyu, dan kemudian dia teringat pergi ke Silianwan untuk balapan sepeda motor. Dia kebetulan bosan akhir-akhir ini dan sedang mencari sesuatu untuk menghiburnya, jadi dia setuju untuk pergi balapan malam ini, dan waktunya sudah diperbaiki. Pada jam 8. Saat senja tiba, di kaki gunung yang jaraknya lebih dari 10 mil dari pinggiran kota Donghai, belasan pemuda dan pemudi berpakaian modis berkumpul balapan. Ada beberapa mobil dan motor mewah yang diparkir di dekatnya, dan api unggun pun menyala-nyala, seperti pesta liar. Wu Hao mengira dia sangat bergaya, duduk di atas kap mobil Porsche perak, menatap jalan di kejauhan, dengan tatapan sinis di matanya dari waktu ke waktu. Beberapa waktu yang lalu, Wu Hao dan Chen Tianyu kehilangan 1 juta dalam taruhan balap, jadi mereka meminta seseorang untuk mencegat Qin Ming di tengah jalan, namun hasilnya adalah mereka tidak hanya mendapatkan kembali 1 juta untuk melampiaskan kemarahan mereka, tetapi mereka juga mendapatkannya tidak sengaja ditusuk oleh orang yang mereka panggil. Sekarang, meskipun luka Wu Hao hampir sembuh, pisau itu masih tertinggal jauh di dalam hatinya. Dia akan patah hati kecuali dia memberi pelajaran kepada Qin Ming untuk membalas dendam. Saudara Hao, mengapa pihak lain belum datang? Apakah dia terlalu takut untuk datang? Seorang pemuda yang mengenakan pakaian balap profesional di sebelahnya berkata dengan tidak sabar. Kami sudah membuat janji, mereka pasti akan kembali. Wu Hao berbalik dan berkata, Xiao Jiang, biar ku beritahu lagi, jangan meremehkan musuh. Pria bernama Qin sangat pandai mengemudi. Hanya bisa menang tapi tidak kalah. Jangan membuatku malu. Saudara Hao, jangan khawatir. Pemuda bernama Xiao Jiang berkata dengan percaya diri, kamu bilang anak itu hanya pandai mengendarai mobil. Bersainglah dengan saya di sepeda motor. Saya bisa menyingkirkannya sejauh 18 blok, kalau tidak saya akan melakukannya. Dia tidak pantas disebut dewa sepeda motor kota Donghai. Jangan membual. Jangan salahkan aku karena terjatuh jika kamu tidak bisa menang. Ekspresi Wu Hao menjadi serius, kamu harus berlari sejauh mungkin secepat mungkin dan meninggalkan Qin Ming jauh-jauh. Jika kamu tertinggal di belakang olehnya, saya tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Xiao Jiang menepuk dadanya dan berjanji lagi, Saudara Hao, jangan khawatir. Saya tidak ingat sudah berapa kali saya berlari di jalan pegunungan ini. Saya jamin anak itu bahkan tidak akan mencium bau knalpot. Sebuah mobil datang. Saat Wu Hao dan Xiao Jiang sedang berbicara, 2 lampu mobil yang terang menyala dan sebuah Ferrari ungu melaju. Mencicit. Ketika mereka sampai di kaki gunung, Ferrari mengerem dan berhenti. Pengemudinya adalah seorang wanita cantik dengan rambut ungu dan kamisol hitam yang mengenakan gaya unik di kursi penumpang. Wow! Lalu terdengar lagi suara mesin yang menderu, dan sebuah sepeda motor keren berwarna hitam dari belakang melaju lewat seperti binatang buas dan berhenti di samping Ferrari dengan hembusan angin kencang. Kita akhirnya sampai di sini. Jika aku tidak melumpuhkanmu malam ini, aku tidak akan bisa turun gunung. Mata marah Wu Hao tertuju pada Qin Ming, yang sedang mengendarai sepeda motor dari mobil sport dengan anggun, mengangkat kepala tinggi-tinggi dan membusungkan dada seolah-olah dia tidak kompeten. Wu Hao, kamu datang pagi-pagi sekali, apakah kamu siap mengaku kalah? Chen Tianyu keluar dari mobil dan berkata sambil tersenyum. Saya seharusnya menanyakan pertanyaan ini kepada Anda. Anda sangat terlambat. Apakah kakimu lemah karena ketakutan? Kata Wu Hao tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Akulah yang mengemudikan mobil, jangan mengkritikku, hati-hati bibi, aku akan membunuhmu. Kata adik perempuan Xiao Yutong dengan kejam tanpa mengubah gayanya. Wu Hao juga mengetahui kepribadian penyihir kecil Xiao Yutong, dan berusaha untuk tidak memprovokasi dia. Dia berpura-pura tidak mendengar, menoleh ke arah Qin Ming, dan berkata dengan keras, Qin, aku ingin kamu terlihat cantik malam ini. Berhenti bicara omong kosong, cepat keluarkan uang judi dan mulai balapan. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu, kata Qin Ming dengan nada menghina. Nak,
Lawanmu adalah aku. Malam ini aku akan memberimu pelajaran atas nama saudara Hao dan memberitahumu kekuatan Dewa Sepeda Motor Dong Haiku. Xiao Jiang tampak sombong dan memandang Qin Ming dengan jijik di matanya. Bau mesiu sudah mulai tercium. Apakah Anda Dewa Sepeda Motor Laut Cina Timur? Qin Ming bertanya dengan berpura-pura terkejut. Tentu saja. Xiao Jiang berkata dengan bangga, tidak seorang pun yang mengendarai sepeda motor di kota Donghai pernah mendengar nama saya. Saya menganggap diri saya yang kedua, dan tidak ada yang berani mengenali saya sebagai yang pertama. Berhentilah membual, aku belum pernah mendengarnya. Kata Qin Ming dengan nada menghina. Kamu belum pernah mendengar tentangku, namun kamu masih berani bersaing denganku di sepeda motor. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu, kamu adalah katak di dalam sumur. Kata Xiao Jiang dengan marah. Menganggap begitu banyak omong kosong, Xiao Feng melontarkan lidahnya. Qin Ming berkata dengan tidak sabar, apakah kamu di sini untuk balapan, atau kamu di sini untuk menyombongkan diri? Bagaimana dengan perbandingannya? Anakmu sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi, aku akan membantumu, bersiaplah untuk memulai. Xiao Jiang memberi isyarat dengan jari tengah yang tidak senonoh, berbalik dan langsung menuju ke sepeda motor Harley Davidson yang diparkir di pinggir jalan yang tadi. Telah dimodifikasi khusus untuk balap jalanan gunung. Qin, ini uang tunai 1 juta. Wu Hao mengeluarkan sebuah kotak dari mobil dan berkata dengan sangat provokatif, kamu pasti akan kalah kali ini. Setelah kotak dibuka, setumpuk uang kertas merah yang tertumpuk rapi muncul di hadapan semua orang. Sangat menarik untuk dilihat, dan pria dan wanita di sekitarnya berteriak kegirangan. Ada 1 juta di dalamnya, dan itu adalah uang yang kumenangkan darimu terakhir kali. Qin Ming mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya kepada Xiao Yutong. Nak, tolong jadilah wasit dan simpan taruhannya untuk kami untuk sementara waktu. Bagaimana caramu memenangkan hatiku? Kali ini aku ingin mengembalikannya utuh. Wu Hao mengertakkan gigi dan diam-diam merasa kejam, jika kamu berani menyinggung tuan muda ini, nyawamu akan diambil tetapi bukan uangmu. Hidup untuk menghabiskannya. Qin Ming terlalu malas untuk memperhatikan Wu Hao lagi, dan berhenti di garis start, mengimbangi Xiao Jiang. Mengendarai sepeda motor Super Y2K yang begitu berat hanya untuk bersenang-senang, dan sekilas kamu terlihat seperti orang awam. Xiao Jiang mencibir, dan berkata dengan sedikit kesedihan, saya ingin mengingatkanmu bahwa jalan pegunungan ini memiliki 10 jalan berturut-turut kurva, juga dikenal sebagai 10 hantupan, banyak orang tewas dalam kecelakaan mobil di sini, hati-hati Anda akan menjadi yang berikutnya. Setelah mengatakan itu, Xiao Jiang mengenakan helm khusus. Meskipun dia sombong dan percaya bahwa dia pasti akan menang, dia juga ekstra hati-hati dan mengambil tindakan pencegahan agar tidak mengolok-olok hidupnya sendiri. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Nama panggilanku adalah Gui Jianchou. Aku sudah lama jauh dari neraka, jadi kamu harus mengkhawatirkan hidupmu sendiri. Qin Ming tersenyum dingin, memutar sepeda motornya akselerator, dan mesin menderu, badan mobil bergetar, dan bisa keluar kapan saja. Biar ku beritahu peraturannya. Seorang gadis seksi dengan rok suspender berjalan di antara dua sepeda motor dan meninggikan suaranya, mulai dari sini, capai tikungan terakhir, dan ambil tokennya. Sudah ada yang mendahului. Tunggu, lalu kemudian kembali ke sini, siapa yang lebih dulu menang, mengerti. Terus Anda. Bersiap. Melihat Qin Ming dan Xiao Jiang sama-sama mengangguk, gadis itu tersenyum, meraih ke dalam pelukannya, melepas celana dalamnya, mengibarkannya seperti bendera beberapa kali, dan berteriak dengan lembut, ayo pergi. Mengikuti kata-katanya, gadis itu melemparkan celana dalamnya ke udara seperti sebuah perayaan, dan sekelompok anak muda berteriak seolah-olah mereka telah dipukuli sampai mati, dan peluit dibunyikan satu demi satu. Di saat yang sama, dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, kedua sepeda motor itu terbang seperti binatang buas. Xiao Jiang ingin tampil keren dan memamerkan kepiawaian mengemudinya, ia mengangkat stang dan sepeda motornya langsung berdiri, seperti kuda liar yang berlari liar. Saudara Jiang sangat tampan, saudara Jiang, aku mencintaimu. Beberapa gadis berteriak kegirangan, bersorak untuk Xiao Jiang. Pamer dan cepat mati. Kata Chen Tianyu dengan nada mencemooh. Suara deru mesin memudar, dan kedua sepeda motor itu melaju melewati jalan pegunungan yang berkelok-kelok dan rumit. Qin Ming memimpin dan memasuki tikungan pertama gunung. Xiao Jiang mengikuti dari belakang. Dalam pandangannya, dia hanya melihat kecepatan Qin Ming tidak melambat saat menikung, dan seluruh sepeda motor melaju dengan sudut 45 derajat ke tanah. Setelah berbelok di tikungan, Qin Ming menyentuh tanah dengan jari kakinya, dan sepeda motor itu berdiri lagi dan terus terbang semakin cepat. Berani melakukan gerakan tak bernyawa, sepertinya aku meremehkannya. Xiao Jiang menyingkirkan rasa jijiknya dan kemudian mengejarnya. Ketika dia pertama kali memulai, dia melakukan aksi dan akhirnya tertinggal, tapi dia yakin bahwa dia akan mampu segera mengunggulinya. Ada jalan menanjak di depan. Qin Ming mengendarai sepeda motor Super Y2K, meningkatkan pedal gas, dan melaju seperti angin puyuh. Kecepatannya tidak melambat saat mencapai puncak. Sepeda motor tersebut terbang dari tanah, menggambar parabola di udara, dan mendarat dengan keras. Sepeda motor Y2K dikenal sebagai jet di darat, dilengkapi dengan mesin helikopter bersenjata, bobot badannya 2 atau 3 kali lipat dari sepeda motor biasa untuk mengendarainya dan tidak bisa mengendarainya.
Namun, di bawah kendali Qin Ming, performa kecepatan kuat sepeda motor Y2K terlihat sepenuhnya, meninggalkan Xiao Jiang jauh di belakang saat memasuki tikungan pertama. Sepeda motor Xiao Jiang juga memiliki performa yang luar biasa, merupakan mobil balap yang dirancang khusus untuk berlari di jalan pegunungan. Sayangnya, meski ia menginjak pedal gas dan mengejarnya dengan gila-gilaan, jarak antara dirinya dan Qin Ming semakin jauh. Dan lebih jauh. Ketika Xiao Jiang bergegas ke puncak lereng, sepeda motornya terbang seperti pemeran film. Rahangnya hampir terjatuh saat dia melihat ke arah Qin Ming. Astaga, aku sekarat, aku gila. Saya melihat Qin Ming telah bergegas ke dasar lereng bukit, dan kemudian ada tikungan berbentuk U lainnya, tetapi dia tidak mengambil tikungan biasa sama sekali, tetapi bergegas keluar dari jalan pegunungan. Sepeda motor yang menderu-deru itu seolah sedang terbang, melompati aliran sungai pegunungan selebar 20 hingga 30 meter dan mendarat di jalan pegunungan di depan. Ya, kamu benar-benar gila. Apakah kamu tidak takut mati? Untuk memenangkanku, apakah kamu bercanda dengan hidupmu? Xiao Jiang dari belakang tampak ngeri. Dengan cara ini, Qin Ming memperpendek jarak mengemudi, dan kepemimpinannya menjadi lebih jelas. Dia dengan cepat menghilang dari pandangan Xiao Jiang, dan hanya lampu mobil yang terlihat berkedip di pegunungan. Lambat laun, Xiao Jiang merasa tidak ada harapan untuk mengejar ketinggalan, dan benar-benar tercengang. Kata-katanya yang luhur sebelum pertandingan berubah menjadi tamparan di wajah Chi Guoguo. Dia berdoa berulang kali di dalam hatinya, orang itu akan mengemudi dengan putus asa, dan dia pasti akan mengalami kecelakaan mobil. Tunggu sampai dia meninggal dalam kecelakaan mobil, kemenangan akhir tetap menjadi milikku. Bersambung.